Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang ARP Table. ARP Table atau ARP adalah singkatan dari Address Protocol. Address Resolution Protocol, teman-teman. Ya, atau disingkat ARP, teman-teman. Seperti itu. Nah, ARP ini biasanya ini adalah untuk mencari sebuah alamat MAC ya, teman-teman, atau mencari alamat MAC-nya ya, teman-teman, seperti itu. Jadi kita langsung saja pada kasusnya, tambahkan satu PC dan satu PC lagi. Nah, kita masukkan dulu IP-nya, misalkan kita gunakan IP 192.168. Maaf, 192.168.1.1. Copy, kita copy. Nah, sekarang kita gunakan IP seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita konfigurasi terlebih dahulu. Oke, kita konfigurasi keduanya. Oke, lalu kita sambungkan ya, teman-teman. Nah, di sini fungsi ARP Table ini agar bisa saling bertukar informasi ya, teman-teman. Kan komputer 1 dan komputer 2 ini ingin bertukar informasi, maka harus mengetahui alamat MAC-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita langsung saja simulasi. Kita oke, misalkan kita ingin komputer 1 ingin mengirimkan surat dari sini ke sini ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada ARP ya, teman-teman. Nah, kita klik saja. Nah, ini untuk ARP PC 1 ya, teman-teman. Itu 0009.7C37.3266, teman-teman. Nah, untuk FFFF ini PC 2 ya, teman-teman, karena belum saling mengenal ya, teman-teman. Maka akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek saja di sini ya, teman. Kita bisa cek di command prompt. Kita ketikkan saja ifconfig /r. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk PC 1 sama ya, teman-teman, dengan yang ini sama ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Maaf kalau kurang kelihatan ya, teman-teman. Ini kita lanjutkan. Nah, ini masih dalam proses pengenalan ya, teman-teman. Masih saling mengenal. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi PC 1 akan akan berkomunikasi dengan PC 2, akan saling berkomunikasi. PC 2, apakah kamu yang mengirim surat ini? Lalu PC 2 akan bereaksi menerima suratnya, teman-teman. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, di sini baru karena sudah saling tahu ya, teman-teman, atau sudah saling mengenal. Nah, maka kita akan saling bertukar surat ya, teman-teman. Ini. Nah, terus bertukar surat. Nah, begitu ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman, untuk ARP Table ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi 3 PC dan 1 switch, teman-teman. Teman-teman, kita akan membahas broadcast domain ya, teman-teman. Jadi broadcast domain ini
fungsinya untuk ini ya teman-teman, menyebarkan informasi ke semua device ya teman-teman. Jadi dari switch kita akan menyebarkan data atau informasi itu ke semua device ya teman-teman. Pertama kita hapus dulu ARP-nya ya teman-teman. Hapus dulu, ketikkan saja ARP spasi min A. Ketikkan lagi ARP spasi min D. Oke, tidak ada teman-teman. Oke, isi A juga sama ya teman-teman. Kita ketikkan ARP min A. Ketikkan lagi ARP min D. Oke, ini dua sama, kita misi tiganya kita hapus dulu ARP-nya. Kalau ada teman-teman, kita ketikkan ARP min A, ARP min A. Ya, ARP min D. Oke, itu. Nah, jadi kita simulasi ya teman-teman. Jadi kita coba kirimkan surat misalkan dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini teman-teman lihat di sini, ini akan PC 1 akan mengirim ke switch. Nah, kemudian switch akan mencari mana IP 1.3. Nah, switch akan menyebarkan data-data yang dikirim PC 1 ini ke seluruh device yang terhubung ya teman-teman. Nah, komputer 2 atau PC 2 itu tidak merespon karena IP-nya adalah 1.2. Nah, baru PC 3 merespon ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira untuk broadcast domain. Nah, ini dilanjutkan, PC 3 sudah menerima paketnya, lalu mereka akan saling berkenalan ya teman-teman, PC 1 dan PC 3 ini. Nah, seperti itu, dan baru terbaca ya teman-teman oleh PC 1. Nah, baru ICMP ini bisa disebut juga ping ya teman-teman. Nah, lalu dikirimkan lagi ke PC 3 ya, seperti itu ya teman-teman untuk broadcast domain atau domain broadcast ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana ARP table bisa terbentuk dengan switch ya teman-teman. Nah, di sini kita hapus dulu saja kabelnya. Kita masuk ke real time. Kita tambahkan satu switch ya teman-teman. Dan kita tambahkan misalkan satu PC lagi di sini. Nah, kita hubungkan dari PC 1 hubungan ke switch, PC 2 kita hubungkan juga, dan PC 3 kita hubungkan juga. Nah, PC 3 ini belum memiliki IP ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya. Kita copy saja. 1.3 ya. Oke, kita konfigurasi. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Jadi kita akan coba lihat bagaimana ARP table bisa terhubung dengan switch ya teman-teman, dan menggunakan switch. Jadi kita hapus dulu ya teman-teman ARP-nya. Kita PC 1 kita hapus dulu ARP-nya. Kita ARP min A. Oh, itu tidak ada IP, tidak ada ininya ya teman-teman, tidak ada ARP-nya. Kita ketikkan ARP min D. Oke, ARP min D juga tidak ada.
Kalau kita ketikkan di PC 2 ARP min A. Oke, tidak ada. ARP min D. Ya, sudah teman-teman. Hapus dulu. Oke, langsung saja kita ke simulasi lagi. Nah, kita akan melihat ya teman-teman bagaimana bisa ARP table terhubung dengan switch ya teman-teman. Nah, kita coba kirimkan data atau surat dari PC 1 ke PC 2. Oke, nah ICMP ini berarti PC 1 ini tidak belum berkenalan dengan siapapun ya teman-teman. Ini belum berkenalan dengan siapapun ya. Nah, di sini PC 1 ini akan mengirimkan switch ya teman-teman. Jadi PC 1 akan mengirimkan data ke switch ini. Nah, kemudian switch akan menyebarkan ya teman-teman datanya ke semua device di sini. Jadi switch akan mencari tahu mana alamat IP 1.2. Nah, PC 3 ini tidak akan merespon soalnya IP-nya itu 1.3 ya teman-teman. Nah, maka PC 2 akan merespon ya teman-teman karena IP-nya adalah 1.2. Nah, lalu akan kembali ke switch, kemudian baru informasinya akan disampaikan ke PC 1 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Baru bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, saling berkenalan seperti itu ya teman-teman. Untuk ARP table. Nah, ini ICMP ini mengirimkan ping ya teman-teman, berarti nah tadi PC 1 kan sudah berkenalan dengan PC 2. Nah, lalu PC 1 itu akan mengirimkan ICMP ya teman-teman atau ping ke PC 2. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, di sini misalkan kita coba dari PC 1 ke PC 3 ya teman-teman. PC 1 PC 3. Nah, PC 1 kan belum berkenalan dengan PC 3. Maka masih ICMP ya teman-teman, masih seperti ini. Nah, baru akan dikirimkan ke switch. Nah, seperti tadi switch akan mengirimkan ke semua device. Ya, PC 2 tidak akan merespon karena bukan IP 1.3. Jadi switch itu akan mencari ya IP yang PC 1 mau kirimkan ke PC 3 kan dengan IP 1.3. Nah, maka yang akan responnya PC 3 ya teman-teman. Itu. Nah, baru mereka akan saling berkenalan. Nah, terhubung ke switch lagi, kemudian mereka akan saling berkenalan. Nah, barulah sudah mengenal ya teman-teman PC 1 dan PC 3. Nah, baru PC 1 dan PC 3 akan mengirimkan ping ya teman-teman, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk ARP table ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.